Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Samarinda akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan penyusunan RPP akomodatif kelompok PPL SMP Negeri 1 Samarinda. Perkenalkan, di kelompok kami ada Ainur Hairunisa, saya sendiri, kemudian Sandi Permana Putra, Rahimatul Nahdalia, dan Umi Khanifah. Pertama-tama kami di kelompok PPL SMP Negeri 1 Samarinda mendapatkan KD 3.6 untuk RPP bidang studi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kondisi Banyu. Jadi di sini Banyu adalah siswa kelas 3 SD yang mengalami kondisi lamban belajar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog, Banyu baru mampu membaca huruf, menulis dengan menebali dan membilang. Melalui RPP dengan KD 3.6 ini mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Adapun penyusunan RPP seperti yang akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Permana Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya pada mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, langkah ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada topik 6 dengan tema menyusun RPP akomodatif. Baiklah, kemudian dapat kita lihat di slide bahwa ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan identitasnya, yakni nama sekolah SD Negeri 001, mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, kemudian kelasnya adalah kelas 3 sekolah dasar pada semester 1 dengan alokasi waktu yakni 2 kali 35 menit, di mana dalam 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Berarti 2 jam pembelajaran adalah 70 menit ya. Kemudian pada bagian pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kami pilih di sini atau yang ada adalah 3.6 pada kemampuan kognitif. 3.6 ini mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kami meng-highlight pada topik transportasi karena kami merasa ini lebih mudah untuk disampaikan kepada peserta didik. Kemudian pada bagian 2 ada tujuan pembelajaran. Adalah dengan mencermati gambar, siswa dapat menyebutkan kembali informasi mengenai perkembangan teknologi transportasi dengan baik dan benar. Berarti kami sebagai guru akan mengarahkan siswa untuk dapat mencermati serta memahami mengenai transportasi melalui media gambar. Kemudian siswa diharapkan dapat menyebutkan kembali informasi yang ada tentang teknologi transportasi dengan baik dan benar. Kemudian pada bagian 3 masuk pada materi, metode, pendekatan, dan media. Materinya adalah perkembangan teknologi transportasi. Kemudian metode yang kami pilih adalah menggunakan permainan kartu bergambar. Dan pendekatan yang digunakan adalah discovery learning. Kami memilih pendekatan discovery learning dikarenakan pendekatan ini dapat mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dari pengetahuan sebelumnya menggunakan intuisi atau imajinasi mereka serta kreativitasnya. Kemudian diharapkan dapat menemukan informasi baru yang berupa fakta yang saling terkait dan menjadi sebuah kebenaran baru bagi pemahaman siswa. Lanjut, kemudian media yang kami gunakan adalah kartu bergambar dan video. Jadi guru akan
membagikan kartu kepada siswa, kemudian mencocokkan kartu-kartu tersebut dengan nama-nama dari teknologi transportasi yang ada. Pada zaman dahulu misalnya banyak orang-orang menggunakan transportasi sepeda yang sekarang telah beralih menjadi sepeda motor atau mobil. Kemudian video, pada video ini guru akan memberikan cuplikan singkat tayangan mengenai bagaimana perkembangan perubahan transportasi dari masa ke masa. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada teman saya untuk menjelaskan slide berikutnya. Selanjutnya yaitu paparan mengenai langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini telah kami sesuaikan dengan kondisi peserta didik yaitu Banyu, di mana Banyu ini memiliki keterbutuhan khusus, yaitu Banyu memiliki keterlambatan atau lamban belajar. Jadi dalam kegiatan-kegiatannya, kegiatan pendahuluan, inti maupun penutup telah ada penyesuaian dengan kondisi yang dialami oleh Banyu. Kegiatan pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini terdapat 4 poin yang kami jabarkan. Yang pertama yaitu guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk dilakukan seorang guru karena sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita memberikan materi kepada peserta didik, kita harus dulu menyiapkan peserta didik itu sendiri. Bisa dengan menanyakan kabar mereka, dengan menanyakan perasaan mereka saat ini, ataupun menanyakan kondisi mereka, dan juga menanyakan apakah mereka siap untuk memulai pembelajaran dan hal-hal apa yang bisa membuat mereka siap untuk memulai pembelajaran. Jadi tidak langsung memberikan materi, tetapi harus ada pembuka yang bisa menarik fokus anak-anak, menarik minat anak-anak untuk bersama-sama memulai pembelajaran hari itu. Yang kedua, di sini kami memasukkan yaitu setelah guru sudah yakin bahwa peserta didik siap, maka guru sudah bisa untuk menampilkan video pembelajaran yang mana kali ini videonya tentang alat-alat transportasi, di mana di sana ada delman, ada gambar sepeda motor, ada pesawat terbang, sepeda, dan lain-lain, macam-macam alat-alat transportasi yang ditampilkan dalam video tersebut. Setelah selesai penayangan video itu, maka guru melanjutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada para peserta didik. Yang pertama yaitu dengan menanyakan apa yang mereka pikirkan setelah melihat tayangan video tadi, melihat tayangan tentang transportasi tadi, alat kendaraan itu tadi. Yang kedua, alat transportasi atau alat kendaraan apa saja yang mereka ketahui dari video tersebut, karena transportasi yang ditampilkan bukan cuma hanya satu gitu, tapi lebih dari satu, dan pastinya ada beberapa yang mungkin belum mereka ketahui sebelumnya, yang mungkin belum mereka lihat sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu dengan menanyakan apakah kalian pernah menaiki atau mengendarai alat transportasi tersebut gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang bu saya belum pernah naik pesawat, atau bu saya udah pernah, nah gitu kan ya. Jadi menarik anak-anak untuk bisa bersama-sama melihat kondisi mereka dengan apa yang kita gambarkan tadi, apa yang video yang telah kita berikan tadi. Kegiatan ketiga yaitu siswa dengan dipandu oleh guru menyimpulkan materi yang akan dipelajari berdasarkan tadi video dan juga jawaban-jawaban yang telah mereka berikan. Jadi bukan cuma guru sendiri yang menyimpulkan materinya, tapi mengajak anak-anak untuk terlibat aktif. Oke anak-anak, jadi setelah kalian menonton video tadi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apa kira-kira yang akan kita pelajari hari ini? Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi penyampaian tujuan pembelajaran juga sangat penting untuk bisa dilakukan guru.
menyampaikan kepada para peserta didik, ini loh nak, tujuan kita belajar ini. Jadi dengan kalian mencermati gambar atau video tadi, harapannya kalian nanti bisa menyebutkan kembali mengenai perkembangan teknologi transportasi tadi. Kan tadi kan di video itu ada perkembangan transportasi tadi, dari yang zaman dulu seperti apa alat transportasinya dan zaman sekarang seperti apa. Oke, begitulah rincian dari kegiatan pendahuluan, dan selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan mengenai kegiatan intinya. Selanjutnya saya Umi Hanifah akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai RPP akomodatif yang disusun untuk kondisi Banyu, yaitu pada bagian kegiatan inti. Di sini di kegiatan inti tersebut ada beberapa langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan Banyu mengenai materi perkembangan alat transportasi. Yang pertama yaitu guru menyiapkan alat dan bahan untuk permainan kartu kata bergambar. Kemudian guru menjelaskan pelaksanaan permainan kartu kata bergambar yang disesuaikan dengan tema kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai perkembangan teknologi transportasi, sambil menunjukkan gambar dan menjelaskan urutan perkembangan teknologi transportasi kepada Banyu. Kemudian setelah itu guru memberikan alat dan bahan untuk menggunting kartu kata bergambar kepada Banyu, dan setelah itu setelah Banyu diberikan alat dan bahan untuk menggunting kartu katanya, guru kemudian membimbing Banyu untuk menggunting kartu kata bergambar dan kemudian menempelkan kartunya sendiri sesuai dengan urutan perkembangan teknologi yang benar pada kain flanel. Nah, ini kain flanel ini digunakan sebagai tempat untuk menempelkan kartu bergambar yang digunting oleh Banyu. Baru setelah itu guru meminta Banyu untuk menebali kata buram yang terdapat pada kartu bergambar. Jadi kalau kita lihat kondisi Banyu di penjelasan sebelumnya, Banyu ini berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog, dia mampu membaca huruf dan juga bisa menulis dan menebali dan juga membilang. Jadi di dalam kegiatan inti ini, guru menyediakan media dan juga membantu Banyu untuk juga menebali kata buram yang terdapat pada kartu bergambar, dan tentunya kata-kata tersebut masih berkaitan dengan alat transportasi yang diajarkan kepada Bayu. Baru setelah itu, setelah Bayu menempelkan kartu bergambar di kain flanel, baru kemudian menebali kata buram, baru setelah itu guru meminta Banyu untuk menyebutkan urutan kata bergambar yang telah ditempel sesuai dengan urutan perkembangan teknologi transportasinya. Nah, setelah itu semua selesai, baru guru memberikan umpan balik untuk hasil kerja Banyu. Terakhir, pada kegiatan penutup, guru bersama dengan siswa bersama-sama menyimpulkan materi apa yang telah dipelajari dan juga merefleksikan pembelajaran kali ini, seperti terkait dengan adakah kesulitan yang ditemukan ketika belajar mengenai perkembangan alat transportasi ini, dan atau adakah bagian-bagian yang disukai oleh siswa dari pembelajaran kali ini. Jadi refleksinya nanti akan seputar itu, dan yang terakhir baru guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya. Ini penting karena untuk mempersiapkan si anak agar ke depan ketika masuk ke dalam materi yang baru, dia sudah mengerti dan sudah familiar dengan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian di sini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu pengetahuan peserta didik,
yang kedua keterampilan peserta didik, dan yang terakhir adalah sikap peserta didik. Pada poin pertama, yaitu penilaian pengetahuan peserta didik, teknik yang digunakan adalah berupa penugasan dengan instrumen mencocokkan gambar. Jadi, seperti yang rekan saya sebelumnya sampaikan, bahwa mencocokkan gambar di sini, di sebelah kiri dan kanan itu ada gambar. Di sebelah kiri bagian alat transportasi zaman dahulu, dan yang sebelah kanan adalah alat transportasi, alat kendaraan zaman sekarang. Nanti peserta didik diminta untuk mencocokkan gambar. Misalnya ada gambar sepeda waktu zaman dulu itu seperti apa dengan gambar sepeda zaman sekarang itu seperti apa. Nah, di sana nanti pada penilaiannya, aspek yang dinilai yaitu ketepatan peserta didik dalam mencocokkan gambar-gambar tersebut. Kriteria dan skornya, kriteria untuk jawaban benar mendapatkan skor 2 poin, sedangkan untuk kriteria jawaban salah atau tidak menjawab mendapatkan 0 skor atau 0 poin. Jadi di dalam penugasan nanti ada jumlah soal berupa 5 soal dengan total skor sebanyak 10 poin. Nantinya nilai akhir peserta didik yaitu skor perolehan dikalikan dengan 100 dan dibagi dengan skor maksimal. Ya, itu tadi merupakan rubrik penilaian untuk pengetahuan. Selanjutnya penilaian keterampilan. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait penilaian keterampilan pada instrumen penilaian Banyu. Nah, di sini penilaian keterampilan ini berkaitan erat dengan kegiatan inti yang nantinya guru berikan. Nah, di sini nantinya guru akan melakukan permainan, kemudian bagaimana nanti Banyu akan mampu melakukan permainan sesuai dengan instruksi tanpa harus pengarahan ulang. Nah, nantinya guru juga akan membimbing siswa untuk menggunting kartu kata bergambar dan menempelkan kartu kata bergambar sendiri sesuai dengan urutan perkembangan teknologi yang benar pada kain flanel sebagai tempat menempelkan kartu kata bergambar yang digunting oleh si Banyu nantinya. Nah, dari sini nanti akan muncul aspek keterampilan yang akan dilihat dari si Banyu ini. Nah, kemudian untuk penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini kami memasukkan 4 butir penilaian. Yang pertama ada berani, teliti, tanggung jawab, dan disiplin. Pada butir berani, butir penilaian berani, nantinya di sini dilihat bagaimana Banyu dapat menyampaikan pendapatnya setelah diberi pertanyaan mengenai gambar transportasi apa yang ia lihat. Jadi di sini nanti dilihat bagaimana keberanian menyampaikan pendapat dari si Banyu. Kemudian teliti di sini nanti dilihat bagaimana si Banyu mampu menyesuaikan gambar yang diberikan. Nah, indikator ini nanti dilihat bagaimana Banyu bisa dengan teliti menyesuaikan gambar-gambar transportasi yang diberikan. Kemudian tanggung jawab nanti di sini dilihat bagaimana Banyu mampu menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian disiplin. Nah, pada aspek disiplin ini nanti dilihat bagaimana Banyu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Jadi aspek disiplin di sini juga sangat penting dalam penilaian sikap. Nah, kemudian di sini untuk skornya kita dapat lihat bagaimana ada 4 skor yang dimasukkan. Yang pertama untuk poin 1 jika 1 indikator terlihat, untuk poin 2 jika 2 indikator terlihat, dan 3 jika indikator terlihat, dan 4 jika 4 indikator ini mampu terlihat. Jadi penilaian sikap Banyu ini dapat dikatakan sempurna jika keempat indikator ini nantinya dapat terlihat ketika guru melihat langsung bagaimana pengerjaan Banyu saat pengerjaan tugas di kelas. Oke. Sekian penyampaian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.